وقل رب زدني علما. Di antara perkara-perkara sunnah di dalam bulan suci Ramadan, ya, di antaranya adalah yang pertama, sunanus saumi katsiratun minha. Ya, sunnah-sunnah ibadah puasa itu banyak. Di antaranya adalah yang pertama, ya, ta'jilul fitri. Nah, jadi mempercepat atau bukan mempercepat, menyegerakan, ya, menyegerakan berbuka. Artinya tidak memperlambat-lambat untuk berbuka puasa. Begitu sudah masuk waktu maghrib, kita sudah mendengar azan, alah, nyolong pubuk bacut tu. Nah, saya kerjakan hal yang lain dulu sebentar lagi. Maka ini kita meninggalkan yang sunnah. Karena sunnah di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, salah satu sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Begitu masuk waktu, maka segerakan berbuka puasa. Oh, kita tidak tersedia makanan-makanan yang wah dan sebagainya, tidak perlu. Berbukalah dengan segelas air putih untuk memperoleh sunnah. Ya, kita menyegerakan berbuka demi menyegerakan berbuka, meskipun kita harus berbuka dengan segelas daripada air putih. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka, dan yang kedua adalah mentakhirkan sahur. Nah, ini mungkin kebiasaan beberapa orang, yang kebiasaan yang salah. Dia takhirkan berbuka, dia percepat sahur. Nah, yang diperintahkan, disunahkan adalah menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Artinya adalah kita melaksanakan buka puasa, ya, itu disegerakan. Begitu masuk waktu secepatnya kita berbuka. Begitu sahur, kita memperlambat sahur. Jangan, kalau kita waktu maghrib, waktu subuh, kita mungkin sekarang sekitar jam 5, sekitar lewat 3 atau lewat 5, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita jangan makan sahur itu jam 3. Nah, ini makan sahur, ya, kita sahur jam 3. Setelah sahur kita tidur lagi. Akhirnya kita kekenyangan dan dalam keadaan yang ngantuk luar biasa. Kemudian ya tidur. Nah, lalu sesudah tertidur apa yang terjadi? Subuh-subuh terlewatkan. Maka ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah makan, ya, makan sahur itu ditakhirkan. Artinya sekitar 20 menit, ya, atau 25 menit, ya, sebelum datangnya waktu sholat subuh. Dan mungkin kita sudah diingatkan di sini ada peringatan kalau mungkin yaitu ada imsakiyah, ada imsak, begitu ada sekitar 5 menit lagi sebelum sahur itu ada imsak. Arti imsak sudah waktunya kita untuk menahan daripada makan dan minum, supaya jangan sampai, ya, dengan adanya imsak ini sangat membantu. Walaupun imsak tersebut ini adalah alternatif kepada orang-orang yang terkadang tidak mendengar ataupun tidak tahu waktu masuknya waktu subuh. Nah, ini adalah salah satu peringatan. Jadi jangan sampai ketika tidak ada imsak, ya, kita makan, begitu kita belum minum, makanan sudah di tenggorokan, ya, makanan ka uwade ia gelom tajib azan kai mutu nyan kaum tiba. Nah, maka disinilah hikmahnya, ya, adanya waktu untuk, ya, imsak. Waktu imsak itu adalah waktu yang dijadikan sebagai waktu peringatan agar kita tidak melewatkan daripada jadwal sahur kita sehingga kita terlalaikan dan begitu masuk atau terbitnya fajar kita masih dalam keadaan makan minum. Maka ini ditakhirkan sahur. Takhirkan sahur kita prediksi saja, ya, waktunya kira-kira sesudah makan sahur kita minum. Bagi yang ada dalam masa penyembuhan penyakit, minum obat, ya, minum obat, ya, dan sebagainya. Bagi yang ingin duduk baca Al-Quran sebelum sholat subuh, ya, atau dia ingin belum melaksanakan sholat witir, laksanakan sholat witirnya. Bagi yang ingin murajaah Al-Quran, murajaah Al-Qurannya sekitar 10 atau 5 menit sebelum azan. Begitu azan kita sudah berada, ya, di masjid atau berada di dalam shaf-shaf jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi jangan sampai, ya, kita percepat sahur
Ya apalagi sahur, banyak yang orang sahur, alah saya malas lah bangun sahur ini. Jadi makannya kapan? Ya udah makannya jam 10 sebelum tidur. Nah, dari satu sisi yang pertama kita tinggalkan sunnah, yang kedua kita tinggalkan tata cara sehat di dalam berpuasa. Orang yang sudah makan, kemudian dia tidur sesudah makan, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatannya. Ya, karena proses makanan itu ketika kita tidur ini memberatkan lambung. Kalau lambung itu sudah berat, yang pertama, ya akan membahayakan lambung kita. Yang kedua, karena tidak ada gerak setelah kita makan, maka ini semua akan menjadi glukosa. Semua akan menjadi karbohidrat dan semua akan dirubah menjadi gula. Makanya banyak orang yang menderita diabetes, ya mungkin salah satunya karena begitu selesai makan tidur. Maka kenapa disuruh takhirkan sahur? Supaya begitu kita selesai makan, kita melaksanakan aktivitas, yaitu aktivitas ibadah, baca Al-Quran, datang ke masjid, ya, duduk beriktikaf, kemudian sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh kita ya keluar dari masjid, jalan kaki pulang ke rumah. Ini semua menjadi ya tata cara sehat di dalam kita beribadah puasa.